Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, tentunya kita simata syukur kiwi papenya banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala ya memuarai nasabah kata simata syukur kiwi angka itu simata natampai kaki papenya mengiang kaya nawareki. Masyarul muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat rumah Quran dan Sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang hukum-hukum seputar jenazah. Aturan-aturannya ya ritujun rasanya ya tau mate yang harus dikerjakan orang sakit hingga meninggal dunia. Kira-kira nak komala sakit dan sebagainya agak parandu dipegang. Yang pertama, kewajiban bersabar. Jika seorang muslim mendapatkan musibah, ada ponakan kisi dipancoba, api agi bentukna, lasa, jama-jama cama 7, keluarga tadi megauto, itu ujian semua, musibah. Bahkan biasa cekcok, masul-suran, pengewa masalah orang parah, apalagi bentuk penyakit, sakit kepala, sakit gigi, dan lain sebagainya. Maka ia tidak boleh uring-uringan, tidak boleh marah-marah, emosi, jengkel, macam dia nabelo terima ya roh. Ia lagi boleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menampakkan keluh kesah. Jadi tidak boleh uring-uringan dan menampakkan keluh kesah. Resah dia perakit. Tidak merasa aja ekonomi deh, tidak merasa usaha deh, galut tadi salah-salah, dan tadi dia berhasil, tadi malah satu nih, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya bersabar dalam banyak ayat, banyak ayat tentang perintah untuk bersabar. Kenapa? Karena sabar itu sangat diperlukan. Kalau kita tidak sabar pasti yaitu tadi beruring-uringan, berbicara-bicara. Dia itola iro kajana. Rajin tona halo masih dia. Tidak merasa video sedih. Kematiro tahu ini sampahnya na tadi makan jamu atau tuman. Kita harus bersabar. Banyak ayatnya dan hadis. Hanya saja jika orang sakit ditanya tentang kondisi dirinya, maka gitu, maka muka penadita. Dan bahkan ini yang perlu kita tanyakan di saat bertemu dengan saudara kita. Telepon, assalamualaikum, kaifa haluka? Maka rebata tuh sampisan, maka rebata amure. Kalau ada orang ditanya seperti itu, ia boleh berkata, aku sakit. Malah salah sekali sampisannya. Boleh. Dan segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kita naiki kondisi nanti di dalam hadis-hadis yang lain, kalau bisa kita tidak menampakkan kesakitan, keloyoan kita di hadapan saudara. Tetapi kalau ditanya boleh. Yang penting tidak mengeluh. Saya buang Allah Ta'ala ngalah saya sikit. Itu tidak boleh. Pertama, bersabar. Yang kedua, disunahkan berobat. Boleh berobat. Jadi seorang muslim yang sakit disunahkan berobat dengan obat-obatan yang diperbolehkan. Boleh saja berobat. Jangan juga. Ini dari Allah. Maka yang bisa menyembuhkan Allah. Tidak usah berobat, tidak usah minum obat, minum madu,
Tidak usah, tenang-tenang saja. Ya, tidak boleh juga begitu. Kita tetap ada ikhtiar, minimal doa lah. Ya, minimal doa. Yang penting kita jangan betul-betul mengharap sama obat tersebut. Yakin sekali obat itu yang menyembuhkan. Ya. Subhan rasa aku coba ada minum roba malah dekat. Ayatnya obat itu buang Allah Ta'ala. Ya. Tapi tetap dianjurkan berobat. Yang penting obatnya sesuai dengan syariat. Ya, jangan sekarang karena diperbolehkan berobat akhirnya berobat dengan kesyirikan, berobat dengan perdukunan, lemas sandro. Ya, tidak usah sembuh kalau lebih baik tidak sembuh daripada melakukan dosa untuk sembuh. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha lam yunzilun da'a illa ansalalahu syifa'un fatadawu. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan sakit. Ya menyebut nasi tu buang Allah Ta'ala dena panunno yero sedelasa. Dena pakanai ritero patau yero sedelasa. Ya. Melainkan illa anzalalahu syifa'un. Ya. Melainkan juga menurunkan obatnya. Ya kiki di situ. Allah pasti menurunkan obatnya. Makanya kita ikhtiar berusaha mencari menemukan obat tersebut dan mempergunakannya. Dan kalau Allah yang memberikan obat pasti baik, pasti manjur. Nah, makanya jangan kita mencari obat yang tidak baik, ya, yang melanggar syariat Allah. Ya, karena itu bukan obat dari Allah, dari syaitan. Maka berobatlah kalian. Fatadawau. Nah, itu makanya ini dalil menunjukkan boleh kita berobat. Ya. Boleh kita berobat. Namanya ikhtiar, usaha. Apapun bentuknya, minum-minum kunyit, ya. Minum air kelapa, kociaki lemak dotro, ya obat herbal. Ya minimal doa lah. Minimal pertama sekali dan penting adalah ruqyah. Pengobatan dengan ruqyah itu luar biasa. Ya, kita ruqyah, ya, obat-obatan. Kita ruqyah minuman tak, kita ruqyah diri tak. Minimal itu. Jadi seorang muslim yang sakit tidak boleh berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Ya, misalnya meminum minuman keras, babi dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian di hal-hal yang diharamkan kepada kalian. Ya, dia itu naleki adisi ngepong Allah Ta'ala boleh koronange barang para ya orang dah haramkan ngepong Allah Ta'ala, anu dah baci ngepong Allah Ta'ala, degaga di sini aku tuh pelasan. Makanya kalau mau berobat, ya, yang dihalal-halalkan, yang diperintahkan, dianjurkan, dicontohkan. Ini hadis Tabrani dengan sanad yang sahih. Jadi ini diantara hal-hal yang harus dikerjakan orang yang sakit hingga meninggal. Yang pertama bersabar, yang kedua disunnahkan berobat, dan masih banyak yang lain. Kita cukupkan dua saja dulu, sabar dan berusaha berobat. Ya, demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.